Apabila PKS hengkang dari pengusungan Anies Caimin sekalipun, paslon ini tetap dapat melenggang ke kontestasi Pilpres tanpa PKS. Kalau ia begini, menurut saya ya, ini pragmatisme yang mengorbankan etika. Melupakan kawan lama ketika mendapatkan kawan baru yang lebih besar. Apapun, mari kita lihat sikap PKS setelah pengusungan Anies Caimin ini dibahas ya di Dewan Syuro mereka. Apakah mereka ikut mengusung Anies Muhaimin atau justru hengkang? Lagi-lagi PKS absen di rapat tim pemenangan duet Amis. Tanda-tanda disingkirkan, udah diusir mbok ya segera hengkang. Partai kok nggak ada harga dirinya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kemudian diskusi strategis menindaklanjuti beberapa kali pertemuan rapat-rapat yang digelar antara dua partai ini, dan alhamdulillah pada malam hari ini ada beberapa hal yang kami putuskan bersama dengan sahabat-sahabat Partai Nasdem terkait banyak hal. Nanti kami akan bergantian memberikan penjelasan. Yang pertama yang pasti bahwa nama koalisi dari pasangan Anies Baswedan dan Gus Imin ini adalah koalisi perubahan. Yang kedua, alhamdulillah kami juga sudah memutuskan menetapkan kita bikin Timnas Pemenangan Amin. Jadi namanya Timnas Pemenangan Amin. Kalau PKS memilih untuk bertahan di koalisi ini, maka PKS akan kehilangan harga diri. Setelah sebelumnya tidak pernah dianggap sama sekali oleh Nasdem saat mengambil keputusan perjodohan antara Anies dan Caimin. Namun mayoritas pemilih PKS itu lebih menginginkan Anies terus menjadi presiden. Jadi kalau PKS tidak mendukung Anies, resikonya elektabilitas PKS mungkin akan rontok. Peluang kader PKS menerima kandidat capres-cawapres yang di poros keempat dibandingkan koalisi perubahan, pasalnya kader PKS punya ketidaknyamanan dengan Caimin. Terlebih PKB, mereka merasa tidak bakal leluasa mendukung Nahdien. Lihat saja, jika PKS sudah bersikap, apalagi pilih poros keempat sebagai pelabuhan terakhir, pasti yang jadi sasarannya ya Caimin. Seperti dilansir dari liputan6.com, Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Nasdem sepakat membentuk Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin atau Amin pada Rabu malam 13 September 2023. Namun, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS diketahui absen. Kata Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, alhamdulillah kami sudah memutuskan menetapkan Timnas Pemenangan Amin. Jadi namanya Timnas Pemenangan Amin Koalisi Perubahan. Timnas Pemenangan Amin dibentuk setelah kedua partai tersebut. Timnas Pemenangan Amin dibentuk setelah kedua partai tersebut melakukan rapat konsolidasi yang dilakukan di markas PKB. Menurut Hasanuddin, Timnas Pemenangan Amin yang akan menjadi tulang punggung untuk kerja-kerja meraih dan mengetuk dukungan rakyat Indonesia agar sukarela memenangkan pasangan Anies Muhaimin. Kemudian saat ditanya siapakah yang akan memimpin Timnas Pemenangan Amin, Hasanuddin mengatakan Kapten Timnas tidak akan berasal dari PKB atau Nasdem. Kata Hasanuddin, yang pasti bukan dari PKB atau Nasdem. Insya Allah kaptennya dari luar partai. Pasti ada tokoh yang akan membuat teman-teman media senang, dan betul bahwa seperti Pak Surya Paloh bilang, selamat datang politik kebinekaan. Maka kapten itu yang bisa mencerminkan kebinekaan dan kedua bisa memastikan pasangan ini menang. Ia juga mengatakan jika PKB dan Nasdem sepakat tetap menggunakan nama koalisi pasangan Amin adalah Koalisi Perubahan. Sementara itu terkait absennya PKS, Hasanuddin memastikan PKS tetap akan diajak berembuk bersama meski tidak hadir. PKS bakal bergabung setelah keputusan Majelis Syuro menetapkan dukungan kepada Caimin sebagai cawapres pendamping Anies. Hasanuddin menjamin PKB Nasdem terbuka dengan kehadiran PKS. Tinggal nanti belakangan PKS akan dikomunikasikan pembentukan Timnas ini. Kemudian Sekjen Nasdem Hermawi Taslim juga menjelaskan PKS tidak hadir dalam rapat karena masih menunggu keputusan Majelis Syuro yang akan digelar Jumat 15 September. PKS dijamin akan hadir dalam rapat tim hukum yang juga membahas kelengkapan administrasi calon presiden dan calon wakil presiden.
PKS tidak menghadiri acara pembentukan Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Caimin merupakan perwujudan sakit hati PKS kepada Surya Paloh dan Anies. Ditambah lagi, PKS menunggu keputusan Majelis Syuro dan tergantung keputusannya tetap mendukung Anies atau menarik dukungan dari Anies. Ikut saja. Seperti ada tanda-tanda Majelis Syuro menarik dukungan kepada Anies, dengan demikian PKS sama dengan Majelis Syuro. Benar-benar partai yang nggak ada harga dirinya ya. Kalian itu sudah diusir oleh Nasdem dari koalisi perubahan Ferguson. Kok masih juga mau mendukung duet Anies Caimin? Sudah cawapresnya bukan dari kader PKS pula? Partai kok kayak begitu? Katanya partai dakwah, tapi kok nggak punya malu serta harkat derajat dan martabat. Jadi PKS ini hanya kayak pengemis saja sekarang. Kemis agar tetap berada di koalisi perubahan pasca kena usir. Tak menutup kemungkinan partai itu diusir lagi oleh Nasdem ke depannya ketika berbuat hal yang tidak diinginkan Surya Paloh. Jadi menurut saya lebih baik hengkang sajalah kalian ini. Mau diperlakukan seenaknya begitu kok, mau-mau saja. Di mana harga diri kalian? Bagaimana menurut Anda? Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Bupati keberatan, saya hadir, akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap, daripada merusak acara, saya menyatakan pada Pak Saifullah Masyum, Kiai Saifullah Masyum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Terekam kamera amarah Caimin diusir rakyat Kalimantan. Bupati Tanah Laut tolak kehadiran Caimin yang tak tahu malu nebeng acara pemerintah. Waduh, makin kelihatan watak aslinya nih. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Kan tuan rumahnya saya, yang menggunakan kan saya tidak pernah mengundang beliau gitu loh. Karena ini acara pemerintahan kan, ya saya tidak ingin kemudian nanti digoreng jadi masalah-masalah politik ya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Masyum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin, sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Masyum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya membuka. Kapasitas beliau hadir Pak kali ini. Beliau itu pembina JQH pusat, terus kedua inisiator Nusantara Mengaji. Kebetulan beliau wakil ketua DPR. Kebetulan ini kok beberapa waktu lalu itu soal ini kan udah lama gitu loh. Kasih kayak ya Tuhan yang ya beliau pembina JQH. Lebih dulu Itu daripada diklarasikan sebagai inisiator Nusantara. Tapi kalau kehadiran di sini untuk membuka atau sebagai tamu atau semula kami sebagai pengurus saya ingin kalau beliau membuka bagus sekali gitu. Sudah hati saya sudah senang ya walaupun tidak bisa buka. Gus Muhaimin sudah berniat baik karena itu diundang dan ditelepon langsung oleh Ketua Umum JQH-NU. Oleh sebab itu, sekali lagi, janganlah bersikap tidak sopan. Sesama pejabat negara, saya tahu Bupati punya otoritas di Tanah Bumbu. Tapi jangan memperlakukan Ketua Umum saya, Wakil Ketua DPR RI, dengan cara yang tidak terhormat. Seperti dilansir dari laman detik.com, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkapkan amarahnya karena jauh-jauh datang ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tapi batal membuka MTQ internasional. Bupati Tanah Laut Sukamta mengaku pihaknya tidak mengundang ketum PKB itu. Musyawarah Tilawatil Quran atau MTQ internasional digelar pada Selasa 5 September di Tanah Laut, Kalsel. Caimin mengaku diundang oleh Jamiatul Qurra wal Hufat atau JQH untuk membuka acara itu dalam kapasitas sebagai wakil ketua DPR. Ia berkata,
Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Hufadz yang disingkat JQH yang ketua umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mas'um. Dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai wakil ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional, kata Caimin di Nasdem Tower Rabu 6 September. Caimin mengaku telah jauh-jauh datang ke Tanah Laut, namun ketika tiba di lokasi, Caimin mendapatkan laporan bahwasanya Bupati Tanah Laut tidak berkenan Caimin membuka acara tersebut. Ia berkata, jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana tiba-tiba Kiai Haji Saifullah Mas'um menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil menangis-nangis. Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau begitu acara silakan berlangsung. Saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka, kata Caimin. Setelah itu Caimin melakukan sholat. Usai sholat, ia diberitahu bahwa Bupati Tanah Laut juga keberatan jika Caimin hadir dalam acara itu. Caimin pun mengatakan kepada panitia bahwa dirinya marah sebab dia telah datang jauh-jauh dari Jakarta ke Tanah Laut dan meluangkan waktunya. Ia berkata, saya menyatakan Pak Kiai Saifullah Mas'um saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini. Kok ternyata sampai di sini sampean gak jelas mengundang saya. Kalau gitu gak usah undang saya. Terus bilang ke Pak Saifullah, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu ada saya gak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini. Tolong saya foto di backdropnya saja, kata Caimin. Caimin akhirnya memutuskan untuk pulang. Caimin menekankan tidak ada intimidasi yang ia terima pada acara itu. Ia sempat bertanya kepada panitia kenapa Bupati Tanah Laut menolak kehadirannya. Ia mendapatkan jawaban bahwa sebagian dana dari acara tersebut menggunakan APBD. Kata Caimin, tapi Bupati memang saya tanya Pak Saifullah, kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat kantornya di PBNU. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran gak berkenan. Tahu gitu saya biayai sendiri, kata Caimin. Di sisi lain, Bupati Tanah Laut Sukamta buka suara mengenai batalnya Caimin membuka acara. Ia mengatakan Caimin tidak diundang oleh Pemda dalam acara itu. Sukamta juga membantah adanya dugaan intimidasi. Kata Sukamta, enggak ada dong intimidasi dari siapapun. Sukamta mengatakan dalam rapat tak ada pembicaraan Caimin akan hadir. Pihaknya sejak awal mengundang Wapres Ma'ruf Amin atau Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, namun berhalangan. Ia berkata, waktu berjalan rapat berkali-kali kita tidak ada kok pembicaraan soal Caimin. Saya nggak tahu apa-apa. Sukamta mengatakan acara tersebut digelar Pemkab Tanah Laut bersama dengan Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH Nahdlatul Ulama. Namun ia mengaku tidak mengundang Caimin dalam kegiatan tersebut. Kata Sukamta, ini kan acara kami, pemerintah daerah. Memang kita ada JQH, ada ikut di tempat kita. Tapi kok tiba-tiba Pak Muhaimin ada di situ? Saya tidak mengundang siapa-siapa, saya tidak mengundang yang bersangkutan. Waduh, sudah betul tuh Pak Bupati, enak aja. Panitia yang sudah capek-capek menyiapkan acara jauh-jauh hari, giliran acara sudah siap, undang masa banyak, tiba-tiba ada politisi nggak tahu diri nebeng mau cari muka untuk ajang pilpres. Sudah betul itu ditolak. By the way, ini bukan atas perintah Om Wowo kan Pak? Kan Anda pas mau maju jadi cabub dulu diusung Gerindra sama PKS. Jangan-jangan Om Wowo mau balas dendam karena koalisinya ditinggal PKB secara mendadak. Saya mau coba tanya sama rumput yang bergoyang. Bagaimana menurut Anda?